Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 8 Juli 2024 ya, update penerusan daripada video vlog yang saya posting di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Kita bahasin dulu dari segi indeks dolar ya. Pergerakan untuk indeks dolar itu sebenarnya open market hari ini tuh ada gap, tetapi kalau harga ini kan ke atas tetapi masih ke reject di level area resisten yang berada di 105.02, atau level ini itu sebenarnya support pertama weekly, saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten ya. Ketika menyentuh level area tersebut, harga ini reject ke bawah, cuman masih belum mampu break low minggu lalu yang berada di 104.82. Kalaupun misalkan break dari bawah 104.82, mungkin indeks dolar ini pergerakannya sampai dengan besok itu masih terbatas. Ada level area support minor yang berada di 104.75. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya indeks dolar ini kalau lanjut pelemahan dari segi time frame kecilnya, itu ruangnya masih terbatas. Ini mungkin nggak jauh-jauh di kisaran 104.75. Kalaupun kedorong ke atas, kita lihatin dulu potensinya dari segi time frame 4 atau daily, nanti penutupan market di hari Senin ini ya. Body candle daily itu mampu tutup di atas 105.02 atau tidak. Kalau misalkan mampu tutup di atas level area tersebut, ada potensi ini mungkin akan menuju zona tengah sebagai pivot weekly yang berada di antara 105.43 sampai dengan 105.28. Cuman kemungkinannya kalau malam ini langsung lanjut ke atas, ini mungkin kalau menurut saya ya masih minim ataupun masih kecil. Masih ada potensi ini mungkin sideways saja di kisaran level area. Batas atas itu 105.02, batas bawah itu mungkin kalaupun mampu membentuk low baru, itu ringnya masih terbatas di 104.75. Jadi kesimpulannya indeks dolar itu masih ada potensial ini mungkin sedikit kedorong ke bawah, tetapi waspadai potensial terjadinya sideways dari segi time frame kecil di antara 104.75 sampai dengan 105.02. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold itu harga sudah mampu bergerak balik di bawah level area 2380, dan saat ini tuh masih menguji level area punyanya monthly yang berada di kisaran 2370. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut dan untuk gold ini mampu bergerak balik ke bawah, itu ruangnya masih terbatas, masih ada level area 2365 sampai dengan 2355 sebagai zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Tetapi kalau misalkan harga ini tutup di bawah level area 2355, secara otomatis ini mungkin dari segi time frame daily-nya akan terbentuk bearish engulfing. Jadi hati-hati untuk gold ini. Statusnya kalau kita lihatin pergerakan saat ini itu masih bermain-main di 2370 sampai dengan 2380. Kalau malam ini mampu bergerak balik di atas level area tersebut, pergerakan hari ini sampai dengan besok mungkin nggak jauh-jauh di kisaran antara 2386 sampai dengan 2392. Kalaupun mau membentuk high baru, menurut saya ini sampai dengan besok malam mungkin masih belum, tetapi ada potensi 60 sampai dengan 65% ini mungkin akan retest di 2365 sampai dengan 2355 sampai dengan besok malam ya. Akan kita lihatin mampu atau tidak. Cuman untuk planningnya baik buy ataupun sell saya masih belum masuk ke market. Untuk gold ini saya lebih memilih close hari Senin ini, baru Selasa ini mungkin saya akan analisa kembali, memungkinkan untuk cari ancang-ancang setup buy atau setup sell, itu memungkinkan atau tidak mungkin akan saya pantau lebih lanjut. Dikarenakan untuk pergerakan hari ini harga ini ringnya masih terbatas, level-levelnya juga masih mepet, meskipun zona demand terdekat ini sudah dijebol. Ini konteksnya adalah ini masih rawan. Kalaupun nanti bergerak ke bawah, yang saya khawatirkan ini nanti ketolak di kisaran level area 2365, koreksi ke atas sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah. Zona tengah sebagai pivot weekly-nya ini mungkin akan diuji sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Gambaran saya sih seperti itu, ini yang saya antisipasi. Jadi untuk hari Senin ini saya lebih memilih mending saya netral terlebih dahulu. Kalaupun harga bergerak ke atas 2380, ini mungkin saya akan pantau di kisaran mendekati level area 2400-an untuk cari ancang-ancang setup sell. Konteksnya adalah swing, ini mungkin saya akan hold di bawah 2300-an ya, tetapi saya mesti pantau dan perhatikan baik-baik terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk gold ini nggak banyak, hati-hati. Jangan overload ya untuk gold ini karena rawan volatility-nya gede. Dalam satu hari itu bisa mencapai antara 200 sampai dengan 400 pip. Jadi kalau misalkan ada entry tanpa menggunakan stop loss apalagi overload, hati-hati.
eh, rawan sekali kena margin call. Jadi hati-hati, usahakan konsep money management itu digunakan, jangan mengejar profit, tapi carilah profit yang konsisten. Selanjutnya adalah untuk GBP USD. Pergerakan untuk GBP USD ini satunya sama, dia ada gap ke bawah, tetapi harga ini masih bergerak di atas level area resisten pertama weekly, dan saat ini itu berubah fungsi sebagai level area support yang berada di 1.2783 ya. Pergerakan untuk hari ini sudah mampu membentuk high baru atau break high di minggu yang lalu yang berada di 1.2817, dan ini kelihatannya sih masih ada potensi kedorong ke atas menuju level area 1.2884 atau sebagai level area resisten kedua weekly. Cuman kalau misalkan ini nanti tercapai malam ini ya, ini kemungkinan persentasenya masih di bawah 50%. Mungkin kalau besok ini masih ada peluang, cuman kalau malam ini saya masih ragu ya. Yang saya khawatirkan kalau saya tarik zona tengahnya di antara level area resisten pertama weekly sampai dengan resisten kedua weekly, sebenarnya kalau misalkan dipecah lagi masih ada satu level lagi 1.2847 ya, atau pembulatan di 1.28500-an sebagai level area resisten minor sebelum harga ini melanjutkan ke atas. Jadi untuk GBP USD ini masih ada peluang menuju 1.2884, tetapi pergerakannya mungkin nggak akan langsung ke sana untuk malam ini. Ini masih butuh waktu, kita pantau aja sampai dengan besok di sesi Eropa. Tetapi kalau misalkan harga ini mampu bergerak balik dan ada potensi pergerakan di bawah level area 1.2817 ya, atau sebagai histori high minggu yang lalu, yang saya khawatirkan ini sebelum melanjutkan perjalanan ke atas yang berada di 1.2884, ini koreksi terlebih dahulu, retest di level area support yang berada di 1.2783 sebelum melanjutkan uptrend kembali. Jadi sedikit hati-hati untuk planningnya, mas saya lebih memilih wait and see dulu, kecuali harga ini mampu sedikit kedorong ke bawah minimal mendekati low yang kelihatan saat ini, terjadi bullish engulfing di sini. Ini mungkin saya akan pertimbangkan untuk ancang-ancang cari setup buy, tetapi dari segi targetnya mungkin saya akan targetin maksimal sedikit di bawahnya 1.2884. Tetapi kalau misalkan tidak mampu koreksi ke level area tersebut yang berada di sedekat mungkin ya, sedikit di atasnya 1.2802, ini mungkin saya lebih memilih wait and see dulu, tetapi saya akan pantau potensial terjadinya koreksi setelah harga ini bergerak ke atas 1.2884. Kalau misalkan ada potensi atau tanda-tanda koreksi, ini mungkin akan saya memanfaatkan untuk cari ancang-ancang setup sell terlebih dahulu. Konteksnya adalah sell memanfaatkan koreksi dari segi time frame kecilnya. Jadi untuk USD malam ini saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD, harga ini juga sama statusnya gap, tetapi harga sudah mampu bergerak balik di atas level area resisten pertama weekly yang berada di 1.0820, atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Tetapi pergerakan Euro USD ini hari ini masih terbatas, dia masih retest yang berada di history high minggu lalu 1.0842. Jadi ini masih belum break. Kalaupun ada potensi break, kalau misalkan dimanfaatkan untuk setup buy ya, dengan konteksnya adalah trade breakout, mungkin bisa tunggu dulu harga ini bergerak sedikit di atasnya 1.0842. Ini mungkin kalau dimanfaatkan cari ancang-ancang setup buy, tetapi konteksnya adalah ini mungkin day trade dengan risiko stop loss itu sedikit lebih lebar, yang berada di kisaran 30 sampai dengan 35 pip di bawah level area supportnya. Tetapi dari segi targetnya itu nggak bisa jauh-jauh, ruang gerak sekitar 45 pip kalaupun dapat di harga 1.0842. Atau skenario yang kedua itu bisa dimanfaatkan ketika untuk daily minimal time frame H4, kalau sudah ada body candle yang tutup di atas high minggu lalu 1.0842, ini mungkin dari segi time frame kecilnya itu bisa dimanfaatkan ancang-ancang setup buy juga, tetapi manfaatin koreksinya sebelum masuk ke market. Ini sebenarnya juga bisa jadi Euro USD kalau misalkan ada planning buy opsinya. Kalau menurut saya itu ada dua: trade breakout, sell buy stop di atas 1.0842, atau tunggu penutupan dari segi time frame 4, body candlenya tutup di atasnya 1.0842, dari segi time frame kecil baru nanti kita cari koreksinya untuk nekan risiko stop loss itu agar bisa di bawah 30 pip ya, idealnya itu antara 25 sampai dengan 30 pip, tentunya sih juga oke.
Kesimpulannya untuk Euro USD ini, planningnya masih tetap wait and see, tapi ancang-ancang setup buy, konteksnya adalah day trade selama dengan catatan harga tidak mampu bergerak balik di bawah 1.0820. Secara otomatis kalau misalkan mendadak terjadi candle merah panjang ya, secara otomatis ini mungkin akan tercancel untuk setup buy-nya. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD ini statusnya juga sama. Harga ini dari atas ini sudah mampu bergerak atau membuat high baru. Konteksnya adalah di atas high minggu yang lalu, maksudnya seperti itu, yang berada di 0.6752 dan sudah terkoreksi ke bawah. Harga ini tetap bergerak di atas level area resisten pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Kalau saya tarik ke kiri di sini juga ada history. Jadi kalau untuk Audi USD, kalau mau buy sekarang ini tentunya lebih oke, tetapi dari segi stop loss atau risikonya itu ruang gerak sekitar 20 sampai dengan 25 pip di 0.67200-an ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Tetapi targetnya ini nggak bisa jauh-jauh, mungkin sedikit di bawahnya 0.6792 ya, atau taruh di 0.69800 sampai dengan 0.67900 sebenarnya sih nggak masalah, ruang gerak antara 40-an pip lah kurang lebih. Ini tentunya sih oke. Dari segi inflasi juga ada sedikit peningkatan dari Audi USD. Potensi Audi USD, gambarannya kalau misalkan inflasinya itu meningkat lagi, itu ada potensi untuk RBA-nya itu meningkatkan suku bunga di tahun ini, itu juga ada. Jadi masih ada peluang untuk Audi USD ini mungkin untuk minggu ini bergerak mendekati level area 0.6792 sebelum potensial terjadinya koreksi menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 0.6693. Untuk USD CAD, pergerakan untuk USD CAD ini tentunya sih sideways, tetapi sideways-nya ini berada di atas level area support pertama weekly yang berada di 1.3627. Mungkin malam ini selama high-nya atau batas sideways atas di kisaran level area 1.3648 tidak dijebol ke atas, ini mungkin muter-muter aja di antara level area tersebut dengan batas bawah itu mungkin nggak jauh-jauh di kisaran 1.36300. Untuk physical price levelnya itu berada di kisaran 1.3600 kalau dibulatkan ya, kurang lebih mendekati low minggu lalu ini sebagai physical price level untuk USD CAD batas bawah. Tetapi kalau misalkan setelah open market di sesi Amerika nanti, ya, USD CAD ini mampu bergerak di bawah level area support 1.3628 pembulatan, masih ada potensi ini mungkin akan retest di level area history low minggu lalu yang berada di 1.3602. Kalau menurut saya peluang untuk retest di history low minggu lalu ini mungkin 65%. Jadi untuk USD CAD ini masih belum terkonfirmasi akan uptrend kembali, mungkin akan meneruskan perjalanan sedikit ke bawah dulu. Kemudian kalau misalkan break yang atas, ringnya juga terbatas, pivotnya atau pivot weekly itu berada di 1.3678. Kalau saya tarik ke kiri di sini juga ada zona drop atau level area zona supply yang masih fresh. Jadi kalaupun naik itu juga nggak jauh, turun pun untuk malam ini sampai dengan besok ya kemungkinan juga nggak jauh-jauh di 1.3600. USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss, harga ini sudah mulai pelan-pelan bergerak ke atas. Konteksnya adalah dari segi time frame kecilnya di sini adalah koreksi, tetapi kalau misalkan dari segi time frame besarnya, penurunannya dari 0.90500 sampai dengan harga paling bawah itu di level area 0.8942. Kalau dari segi time frame besar ini konteksnya adalah masih dalam statusnya koreksi sebenarnya. Kalau kita lihatin dari segi time frame H1, ketika harga bergerak ke atas, harga ini tertolak di level area support pertama weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten. Jadi kalau misalkan malam ini mampu bertahan, masih ada potensial ini mungkin akan kedorong ke bawah mendekati low minggu lalu yang berada di 0.8949. Tetapi kalau misalkan tidak berhasil, USD Swiss ini memilih untuk bergerak ke atas di level area 0.8965. Kalau menurut saya lebih prefer nungguin penutupan daily di hari Senin ini mampu tutup di atas level area tersebut atau tidak. Kalau misalkan mampu tutup di atas level area tersebut, ada peluang ini mungkin retest di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 0.8999 atau physical price levelnya 0.9000 sebelum harga ini melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Jadi ringnya juga masih tetap terbatas untuk USD Swiss ini, hati-hati
dikarenakan sentuhan pertama ini masih tertolak di level area resisten untuk saat ini. Jadi ada potensi ini mungkin sideways terlebih dahulu sebelum salah satu break baru ini mungkin akan ada tren dari segi time frame kecil kembali. Untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen harga ini sudah mampu bergerak dari bawahnya. Histori low minggu lalu itu kan berada di level area 160.33. Harga ini sudah bergerak ke atas dan tertolak di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya yang berada di 161.14. Kalau misalkan saya tandai ini kelihatan banget ke reject-nya dan harga ini sudah mampu bergerak balik di bawah zona yang saya blok abu-abu. Masih ada peluang akan menuju 160.600 batas maksimal zona pantau sampai dengan besok. Kalau kedorong ke bawah itu masih tetap 160.34. Kalau misalkan di bawah level area tersebut, saya mungkin masih belum mengidentifikasikan, meskipun planning swing saya itu berada di 159.78. Mungkin saya akan ancang-ancang cari setup buy di kisaran level area tersebut. Tetapi dengan catatan kalau misalkan tidak ada gambaran intervensi dari Bank Sentral Jepang. Untuk yen, kalau misalkan dapat posisi di kurang lebih ya, antara 159.78-an kurang lebih, itu mungkin saya akan hold dan akan keluar di 163 dan 164. Jadi ringnya itu lumayan gede, mengingat batas resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di kisaran 163.700 dan 163.300. Mungkin untuk swing saya akan hold posisi buy di kisaran level area tersebut. Tinggal saya menunggu aja penurunannya ini sampai batas mana. Karena dari bawah di sini masih ketolak di zona tengah atau sebagai pivot. Kalaupun nanti kedorong ke bawah kembali untuk USD Yen ini, saya harus pastikan dulu kalau misalkan zona yang saya blok merah ini tidak dijebol. Ini mungkin saya akan cari konfirmasi pembalikan arahnya untuk besok masuk ke market, cari ancang-ancang setup buy, dan untuk targetnya mungkin saya akan langsung nargetin di 162.500 sebagai TP1-nya. Untuk TP2 mungkin saya akan hold di 163.700-an, tetapi saya lebih memilih wait and see dulu. Saya akan pastikan terlebih dahulu 160.600 sampai dengan batas bawah 160.33 ini tidak dijebol ke bawah kembali. Mungkin saya akan pertimbangkan masuk ke market ya, planningnya adalah buy. Tetapi kalau gagal, saya lebih prefer nunggu buy itu di 159.78. Oke, mungkin untuk update malam ini sekian. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau tidak sesuai dengan planning, jangan paksa masuk ke market. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.